Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang pengendalian dan pembiayaan resiko. Pengendalian resiko. Pengendalian resiko meliputi identifikasi alternatif-alternatif, pengendalian resiko, analisis pilihan-pilihan, rencana pengendalian, dan pelaksanaan pengendalian. Pengendalian resiko merupakan suatu proses yang dilakukan manajer setelah mengidentifikasi, pengukuran, dan koreksi atas semua kegiatan yang berpotensi menghasilkan resiko atau kerugian, dalam rangka memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana organisasi atau perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Dengan kata lain, pengendalian risiko adalah suatu tindakan atau usaha untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Metode pengendalian risiko melakukan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian, melakukan retensi, melakukan pengendalian terhadap risiko, yang terakhir mengalihkan atau memindahkan risiko kepada pihak lain. Adapun tujuan pengendalian risiko yang pertama, perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dana mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan. Yang kedua, mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian, khususnya kerugian dari segi finansial. Yang terakhir, kemungkinan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum. Resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan sering dikaitkan dengan resiko gagal bayar. Resiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank setiap pembiayaan yang diberikan kepada debitur macet, di mana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, resiko ini juga mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank yang telah disepakati di awal. Konsekuensi penggunaan definisi ini adalah resiko pembiayaan hanya berlaku untuk akad berbasis hutang, seperti Gardul Hasan, jual beli muazal, dan jual beli saham. Debitur melakukan pembiayaan menggunakan skema akad-akad tersebut, diwajibkan untuk membayar kembali kepada bank sesuai termin yang telah disepakati. Kegagalan debitur melunasi kewajibannya dianggap sebagai kondisi gagal bayar, yaitu gagal dalam membayar cicilan pokok maupun porsi keuntungan. Resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan timbul akibat kegagalan atau default dari pihak lain atau nasabah, debitur, atau mudorib. Dalam memenuhi kewajibannya, resiko pembiayaan dapat terjadi pada yang pertama, aktivitas pembiayaan, treasury, dan investasi, serta pembiayaan dan perdagangan. Kegagalan klien untuk membayar kembali murabah atau instalmen. Selanjutnya akan diteruskan oleh Ananda Putri. Selanjutnya, ada metode pengendalian resiko. Yang pertama, ada menghindari resiko. Menghindari resiko ialah cara atau proses menjatuhkan diri dari suatu dampak yang harus dihadapi. Contohnya, perusahaan atau pabrik dihadapkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa yang membutuhkan tenaga kerja dan dana yang maksimal. Yang kedua, ada mengendalikan risiko. Mengendalikan risiko merupakan tahap akhir yang harus seseorang atau perusahaan lakukan setelah mereka mengetahui risiko yang akan dihadapi dan menganalisis risiko tersebut. Yang ketiga, ada mengendalikan kerugian. Mengendalikan kerugian adalah untuk memperkecil kemungkinan atau peluang terjadinya kerugian dan mengurangi keparahan bila suatu risiko memang terjadi. Yang keempat, pemisahan. Pemisahan artinya memisahkan penempatan dari harta yang menghadapi risiko yang sama. Alternatif pengendalian risiko. Yang pertama,
Penghindaran resiko. Penghindaran resiko adalah strategi dan taktik yang dirancang dan dilaksanakan untuk menghindari atau menghilangkan resiko keuangan dan resiko lainnya yang potensial. Yang kedua, ada mengurangi probabilitas. Yang ketiga, mengurangi konsekuensi. Yang keempat, pemisahan. Penilaian alternatif resiko. Pilihan sebaiknya dinilai atas dasar atau besarnya pengurangan resiko dan besarnya tambahan keuntungan atau kesempatan yang ada. Seleksi dari alternatif yang paling tepat meliputi keseimbangan biaya pelaksanaan terhadap keuntungan. Walaupun pertimbangan biaya menjadi faktor penting dalam menentukan alternatif pengendalian resiko, tetapi faktor waktu dan berlangsungnya operasi tetap menjadi pertimbangan utama. Seringkali perusahaan bisa menjadi manfaat besar dari pilihan kombinasi alternatif pengendalian yang bersedia. Oleh karena itu, sebenarnya tidak pernah terjadi penggunaan alternatif tunggal dalam proses pengendalian risiko. Rencana persiapan pengendalian. Setelah ditentukan alternatif pengendalian risiko yang paling tepat, langkah berikutnya adalah menyusun rencana persiapan. Rencana persiapan ini berkaitan dengan pertanggungjawaban jadwal waktu, anggaran, ukuran kinerja, dan tempat. Selanjutnya, yang terakhir adalah implementasi perbaikan program. Idealnya, tanggung jawab dari pengendalian resiko seharusnya dilakukan oleh mereka yang benar-benar mengerti. Tanggung jawab tersebut harus disetujui lebih awal. Pelaksanaan pengendalian risiko yang baik membutuhkan sistem manajemen yang efektif, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan kemampuan individu yang handal. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.